Salah satu hobi banyak orang di zaman modern ini adalah nonton film. Baik yang tua sampai anak-anak kecil. Rata-rata senang kalau kita ajak nonton film. Ini bukan hanya hobi yang kita senangi, tapi ini sekarang menjadi hobi yang mudah kita lakukan. Kita kalau bosen di rumah, tinggal buka TV atau buka laptop kita bisa nonton streaming sekarang di Netflix. Ada banyak berbagai macam film di situ. Gak heran saudara, industri film di Amerika itu di tahun 2019 menghasilkan pendapatan lebih dari 500 miliar dolar Amerika. Dan ini termasuk salah satu industri besar yang ada di Amerika, penyumbang pendapatan, salah satu pendapatan terbanyak di sana. Nah, kenapa industri film ini bisa sampai begitu besar? Karena saudara, apapun jenis film yang kita tonton, rata-rata film itu menceritakan bagaimana seorang tokoh yang baik atau tokoh protagonis itu dapat mengalahkan tokoh yang antagonis. Dan kita, saudara-saudara, sangat menyukai narasi atau cerita yang sifatnya seperti ini. Kenapa saudara? Karena kalau kita melihat di dunia nyata sekarang, yang terjadi malah kebalikannya sekarang. Kita hidup di dunia yang kelihatannya dikuasai oleh orang-orang yang sifatnya antagonis atau orang-orang jahat, di mana kita melihat banyak ketidakadilan terjadi di dalam dunia ini. Mungkin kita melihat banyak orang jahat yang hidupnya enak, memiliki kekuasaan, punya pengikut yang banyak, sedangkan orang-orang yang kelihatannya baik dan benar, itu kelihatannya hidupnya tidak nyaman. Mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama, bahkan hidup mereka cenderung tertindas oleh sistem hierarki yang dibuat oleh penguasa-penguasa yang cenderung jahat di dalam dunia ini. Itulah mengapa saudara kita suka nonton film sebagai satu pelarian dari realita dunia ini yang sepertinya di mana bukan orang baik yang menang, tetapi orang jahat yang menang. Pertanyaannya, apakah Tuhan masih memelihara kita di dalam dunia yang jahat ini? Dan saudara, kalau kita melihat firman Tuhan yang minggu lalu disampaikan oleh Kak Riza dari kitab Esther pasal yang pertama, kita di sini dapat melihat bagaimana firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan memelihara kita melalui segala hal dalam hidup ini, termasuk di tengah-tengah dunia yang jahat. Tetapi seringkali kita sulit mempercayai pemeliharaan Tuhan dan kita apalagi sulit melihat kebaikan Tuhan dinyatakan kepada kita saat kita mengalami hal yang jahat. Dan inilah saudara yang akan menjadi pembahasan kita di dalam lanjutan seri khotbah dari kitab Esther hari ini yang ya sebenarnya saudara hari ini saya agak sedikit salah. Kita sebenarnya tadinya mau mengundang scripture reader, kita akan memulai pembacaan Alkitab sebelum saya memulai khotbah. Ya, Pak Risa lupa, saya juga lupa, mungkin terlalu excited kita mau menyampaikan firman. Gak apa-apa, saya akan membacakan firmannya hari ini untuk kita semuanya. Firman hari ini akan diambil dari kitab Esther pasal yang kedua, ayat 19 sampai pasal 3 ayat yang ke-15. Mari saudara dapat membukanya di buletin saudara ataupun di gadget-gadget saudara, di HP saudara atau di tablet saudara. Dan kita akan bersama-sama menyimak firman Tuhan hari ini yang diambil dari Esther pasal 2 ayat 19 sampai 3 ayat 15. Mari kita simak bersama-sama firman Tuhan, inilah firman Tuhan. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teresh, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya lah kepada Esther sang ratu, dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulakan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan
diberitahukan mereka lah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros membuang pur, yakni undi di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkan kepada tangan para pejabat yang bersangkutan supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin materainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimaterai dengan cincin materai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita menyaksikan atau kita mempelajari firman Tuhan ini lebih dalam lagi. Kita berdoa. Bapa, Kau Allah yang memiliki dunia ini, dan meskipun dunia ini telah memberontak melawan kedaulatan-Mu Tuhan, Engkau tetap Allah yang lebih berkuasa, Kau tetap Allah yang mengontrol segala yang terjadi dalam dunia ini. Bahkan Tuhan, Kau Allah yang tetap berdaulat atas kejahatan di dalam dunia ini. Namun seringkali Tuhan kami tidak mengerti, kami tidak memahami apa maksud di balik kejahatan di dalam dunia ini. Dan terlebih lagi Tuhan, kami seringkali sulit untuk melihat kebaikan yang Kau akan nyatakan di dalam setiap kejahatan-kejahatan yang kami alami dalam kehidupan ini. Dan Tuhan, biarlah melalui firman-Mu hari ini, kami kembali melihat kebenaran bahwa Engkau tetap memelihara kami dan bagaimana kami dapat betul-betul menyembah-Mu, melihat-Mu dan mempercayai pemeliharaan Tuhan senantiasa di tengah-tengah dunia yang jahat ini dan berjalan dengan setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ada 3 poin yang akan kita simak di dalam firman hari ini tentang pemeliharaan Tuhan dan juga kejahatan. 3 poin ini adalah, pertama, pemeliharaan Tuhan bagi yang jahat. Kedua, pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah yang jahat. Ketiga, pemeliharaan Tuhan menjaga kita dari yang jahat. Mari bersama-sama kita akan menyimak 3 poin ini dari teks panjang yang baru saja kita baca tentang kisah yang menarik yang tadi kita baca, yang tadi sudah kita simak bersama-sama. Dan kita masuk ke poin yang pertama, pemeliharaan Tuhan bagi yang jahat. Saudara, di dalam perikop yang baru kita baca, ada 2 peristiwa besar yang terjadi di sini. Peristiwa pertama itu yang ada di pasal 2 ayat 19 sampai 23, dan peristiwa kedua ada di pasal 3 seluruhnya.
Yang pertama kita mau perhatikan dari peristiwa yang pertama dulu nih saudara. Di pasal 2 ayat 19 sampai 23. Peristiwa yang ada di situ terjadi tidak lama sebenarnya setelah pengangkatan Ester menjadi ratu di kerajaan Persia. Tercatat di situ ada seorang yang bernama Mordekai yang kita sudah tahu dari perikop sebelumnya bahwa ia adalah paman dari Ester. Dan dia ternyata menemukan waktu itu ada dua orang yang bernama Bigtan dan Teresh, yang dikatakan dia 21, yang mereka itu sakit hati terhadap Raja Ahasveros dan mereka mau membunuh Raja Ahasveros. Nah saudara, Bigtan dan Teresh, dua orang ini sebenarnya bukan orang sembarangan. Penulis kitab Ester mencatat mereka dikatakan adalah sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Nah saudara, kalau suka lihat film-film kerajaan, cerita-cerita kerajaan, dua orang ini biasanya adalah orang yang selalu berada di sisi raja kemanapun raja pergi. Ini adalah pengawal terdekat raja, bisa jadi ini adalah pengawal kepercayaan raja. Dan karena itu saudara, waktu dua orang ini dikatakan mau membunuh raja, ancaman ini adalah ancaman yang sangat serius. Karena dua orang ini sangat mudah dan sangat mungkin dapat membunuh Raja Ahasveros. Dan saudara, kalau kita lihat dari awal kitab Ester, sebetulnya wajar sih kalau kita lihat Raja Ahasveros ini banyak yang sakit hati dan gak suka. Kita lihat saudara di pasal pertama, Ahasveros itu digambarkan sebagai raja yang lalim, raja yang jahat. Dikatakan dia suka berpesta pora, di tengah-tengah rakyatnya yang kita tahu pada zaman itu banyak yang rata-rata hidupnya miskin. Dan raja ini ketika berpesta pora, itu seringkali memamerkan apa yang dimilikinya. Dia suka memamerkan harta yang besar dan juga memamerkan ratunya yang cantik. Dan pada saat itu saudara, raja ingin memamerkan ratunya adalah waktu itu Ratu Wasti. Dan sang ratu menolak untuk menuruti perintah raja untuk dipamerkan di depan tamu-tamu pestanya. Nah saudara, dipamerkan di depan tamu pesta ini, Ratu Wasti dipamerkan ini bukan semata-mata cuma dikasih lihat saja saudara. Tetapi raja ingin memperlihatkan kevulgaran dari Ratu Wasti. Yang adalah ini sebenarnya tindakan yang memalukan sang ratu tersebut. Jadi kalau kita baca, wajar Ratu Wasti menolak apa yang diperintahkan oleh Raja Ahasveros. Tetapi karena penolakan ini saudara, kita tahu minggu lalu Raja Ahasveros itu jadi terusik, kesombongannya menjadi, pride-nya menjadi terganggu, sehingga akhirnya ia murka terhadap Ratu Wasti dan mencabut posisinya sebagai ratu. Kita nggak tahu apa yang terjadi kepada Ratu Wasti setelah itu, apakah dia dihukum mati atau menjadi orang yang tidak terhormat, tetapi kita yakin bahwa ada hal buruk yang terjadi kepada Ratu Wasti setelah ia dicabut menjadi seorang ratu. Nah saudara, kalau kita lihat berdasarkan profil Raja Ahasveros yang kita temukan di kitab Ester ini saja, kita lihat wajar kalau dia banyak orang yang mau bunuh dia. Dan bahkan sampai orang terdekatnya, pengawal pribadinya yang terdekat sekalipun mau membunuh dia. Mungkin Raja Ahasveros telah berbuat sesuatu yang semena-mena terhadap dia. Dan sebetulnya kalau kita lihat ada Mordekai di sini, Mordekai itu adalah orang Yahudi, saudara. Dan rencana pembunuhan Raja Ahasveros ini sebenarnya ini menjadi satu kesempatan bagi bangsa Yahudi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena Raja Ahasveros, kalau Raja Ahasveros ini dibunuh, mati, bisa jadi orang Yahudi mendapatkan kebebasan dari penindasan kerajaan Persia pada zaman itu. Bisa jadi kehidupan orang Yahudi terangkat kalau Raja Ahasveros pada saat itu mati. Tetapi meski demikian saudara, kita lihat Mordekai tidak membiarkan rencana pembunuhan raja itu terjadi begitu saja. Mordekai, orang Yahudi yang ditindas sedemikian rupa oleh Ahasveros dan seluruh kerajaan Persia, dia malah memberitahu Ester untuk menyampaikan rencana pembunuhan ini ke Raja Ahasveros. Dan setelah terbukti bahwa rencana pembunuhan itu benar, Ahasveros akhirnya menghukum dua pengawalnya itu. Dan kita bisa bilang berkat jasa Mordekai saudara, Raja Ahasveros yang jahat ini dapat selamat dari kematian. Pertanyaannya saudara, kenapa Tuhan masih membela atau seakan-akan mencegah Raja Ahasveros yang jahat ini untuk mati? Dan kenapa saudara, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sekarang, sampai saat ini pun Tuhan kelihatannya juga masih memelihara, masih menjaga mereka yang jahat di dalam dunia ini. Apalagi orang-orang jahat itu yang ada di sekitar kita. Saudara, saya ingin tanyakan terlebih dahulu,
Apa reaksi kita kalau kita seringkali melihat ada orang-orang yang jahat di sekitar kita? Saya percaya saudara, kita pasti maunya supaya mereka yang jahat itu mendapatkan ganjaran yang sesuai dengan kejahatannya. Seringkali saudara ada kepuasan tersendiri kalau kita melihat ada orang-orang jahat itu menerima apa yang sepantasnya mereka dapatkan. Misalkan, kita puas kalau kita melihat ada seorang pembunuh yang dihukum mati. Ada mungkin koruptor yang dimiskinkan, atau mungkin kita melihat seorang pembuli yang akhirnya dipenjara dan mendapatkan sanksi sosial yang besar. Dan saudara, ini semua bisa terjadi karena pada dasarnya manusia itu memiliki kecenderungan untuk mau menegakkan keadilan kepada orang-orang yang jahat. Dan karena itu saudara, saat kita melihat Raja Ahasveros hendak dibunuh, mungkin kita juga berpikiran sama, biarin aja dia dibunuh. Karena itu sebenarnya yang pantas dia terima karena kejahatannya. Tapi somehow saudara, Tuhan masih mencegah atau terlihat mencegah pembunuhan Raja Ahasveros itu melalui Mordekai. Kenapa saudara? Karena rencana pembunuhan ini juga bukan hal yang benar di mata Tuhan. Betul saudara, Tuhan itu Tuhan yang adil. Tuhan pasti akan menegakkan keadilannya kepada mereka yang jahat. Dan memang seringkali Tuhan akan memakai kita, anak-anak Tuhan, untuk menegakkan keadilan bagi mereka yang jahat. Tetapi saudara, Tuhan ingin agar kita tetap menegakkan keadilan, bukan dengan cara-cara yang berdosa atau tidak berkenan di mata Tuhan, seperti cara atau rencana pembunuhan Raja Ahasveros ini. Karena saudara, kalau kita tetap memakai cara-cara yang berdosa untuk menegakkan keadilan atau menegakkan kebenaran, kita tidak ada bedanya dengan mereka yang jahat. Tuhan ingin saudara agar kita tetap dapat menegakkan keadilan dengan cara yang benar, sesuai dengan ketetapan firman Allah. Dan di dalam rencana pembunuhan Raja Ahasveros ini, hal yang benar telah dilakukan oleh Mordekai dengan melaporkan rencana pembunuhan ini, bukan mendukung pembunuhan ini, meskipun kita tahu kalau Raja Ahasveros itu masih hidup, bangsa Yahudi masih akan tetap menderita. Dan ini juga saudara, yang kita katakan wujud pemeliharaan Tuhan. Yang Tuhan juga masih nyatakan kepada Raja Ahasveros yang jahat. Kepada orang-orang yang kita pandang jahat. Yang dilakukan melalui jasa Mordekai. Saudara, saat ini mungkin Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang kita pandang jahat. Orang-orang ini mungkin ada di lingkungan kerja kita, saudara. Apakah itu mungkin atasan saudara yang gak pengertian? Mungkin saudara ketemu rekan kerja yang malas. Mungkin saudara, orang-orang ini ada di dalam lingkaran kerabat kita, keluarga kita mungkin. Apakah itu mungkin kita punya saudara atau kerabat yang sikapnya suka julid sama kita? Atau mungkin saudara ada orang-orang ini di komunitas kita. Ada orang-orang yang sifatnya toksik, suka membuli orang lain, suka meremehkan, merendahkan yang lain. Dan saya tahu saudara, meskipun berat menghadapi orang-orang seperti ini, Tuhan tetap memanggil kita seperti Mordekai untuk menegakkan keadilan kepada mereka. Dan itu adalah wujud bagaimana Tuhan memakai kita untuk memelihara kehidupan mereka-mereka yang kita pandang jahat. Kenapa Tuhan menyatakan semua ini kepada mereka yang jahat? Karena saudara, Tuhan tetap peduli kepada mereka yang jahat. Tuhan tetap menyatakan anugerah di dalam firman Tuhan, yang dikatakan di dalam firman Tuhan kepada orang-orang ini sebagai anugerah umum atau yang dikatakan common grace. Saudara, anugerah umum ini bukan anugerah yang menyelamatkan manusia dari dosa, tetapi di dalam anugerah umum inilah Tuhan dikatakan tetap memberikan pemberian yang baik, apakah itu makanan, pekerjaan, tempat tinggal, pasangan hidup kepada semua orang, termasuk kepada mereka yang jahat dan yang telah menghujat dan menolak Tuhan. Hal ini juga sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus pernah ajarkan di khotbah di atas bukit, yang dia berkata bahwa Tuhan itu menerbitkan matahari dan menurunkan hujan, baik bagi orang yang baik dan yang jahat. Dan bahkan saudara, sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib pun, ada doa yang ia sampaikan, agar Tuhan menyadarkan dan mengampuni mereka yang telah menyalibkan Tuhan Yesus, dan agar mereka diampuni dosa-dosanya. Saudara, Tuhan memelihara mereka, semua orang di dalam dunia ini. Tuhan memelihara mereka yang jahat, karena Tuhan tetap peduli. Tuhan menganugerahkan anugerah umum kepada mereka, kepada dunia ini. Dan Tuhan menyatakan itu melalui kehidupan kita. Tuhan menyatakan itu saudara di dalam pekerjaan kita.
Misalnya meskipun kita bekerja untuk atasan yang tidak baik, tetap kita dipanggil untuk bekerja dengan baik pada saat itu. Menghasilkan pekerjaan yang excellent sebagai wujud pemeliharaan Tuhan terhadap atasan kita. Atau di lingkungan keluarga kita, Tuhan tetap memanggil kita untuk hormat, untuk respect, menolong saudara atau kerabat kita yang julid. Karena Tuhan mau menggunakan kita menjadi perpanjangan tangannya untuk memelihara kehidupan mereka yang julid sama kita. Saudara, saya tahu ini bukanlah satu panggilan atau perintah yang mudah untuk kita jalankan. Ketika saya menulis khotbah ini pun, saya sendiri merasakan, aduh ini berat banget untuk saya mengasihi orang yang jahat kepada saya atau orang-orang terdekat saya. Jangankan mengasihi saudara, saya kadang lihat mukanya aja udah males. Tapi perintah Tuhan, panggilan Tuhan adalah panggilan yang mulia dan panggilan yang penting bagi kita semuanya. Lantas gimana kita dapat mengasihi musuh kita, mengasihi orang-orang yang jahat kepada kita? Kita masuk ke poin yang kedua. Kita akan melihat pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kejahatan dunia ini. Saudara, sampai akhir pasal kedua, kita melihat Mordekai sebagai sosok pahlawan yang berhasil menyelamatkan raja dari kematian. Jasa Mordekai sangatlah besar, dan seharusnya saudara, kalau kita lihat dari apa yang Mordekai lakukan, dia harusnya pantas mendapatkan penghargaan yang besar dari raja. Raja harusnya berhutang budi luar biasa kepada Mordekai. Tetapi ironisnya, saat penulis kitab Ester masuk ke pasal ketiga, kita malah melihat raja memberikan penghargaan dengan mengangkat seorang yang bernama Haman di situ. Bahkan saudara, dikatakan raja ini mengangkat Haman di atas semua pembesar dan pejabat kerajaan. Di mana Haman ini menempati posisi tertinggi kedua setelah Raja Ahasveros untuk menguasai seluruh kerajaan Persia pada waktu itu. Dan karena itulah, raja memerintahkan seluruh orang untuk sujud berlutut kepada Haman yang dilakukan oleh semua orang di sana, kecuali Mordekai yang tidak mau berlutut kepada Haman. Saudara, tindakan Mordekai ini bukan semata-mata untuk memberitahu kalau ia tidak mau sujud pada Haman, tetapi sebenarnya hal ini didasari oleh satu background sejarah yang terjadi antara suku Mordekai dan sukunya Haman. Nah saudara, di situ penulis mencatat di ayat 1 bahwa Haman ini adalah orang Agag. Dan Agag adalah sebenarnya nama dari raja bangsa Amalek. Saudara dapat menemukan nama ini saat kita membaca di kitab 1 Samuel pasal ke-15. Sedangkan Mordekai, saudara, Mordekai di pasal kedua itu dikatakan bahwa dia adalah seorang dari suku Benyamin yang merupakan salah satu dari 12 suku Israel. Dan kalau kita lihat di 1 Samuel pasal ke-15, terjadi peperangan antara bangsa Israel yang pada saat itu dipimpin oleh Saul, dan Saul ini adalah orang dari keturunan suku Benyamin, dengan bangsa Amalek yang dipimpin oleh Raja Agag pada saat itu. Dan waktu perang ini terjadi di 1 Samuel pasal 15, saudara, Tuhan sebetulnya memerintahkan Saul untuk menghabisi seluruh bangsa Amalek tanpa tersisa. Tetapi Saul tidak menaati perintah Tuhan itu dengan baik. Setelah Saul berhasil mengalahkan bangsa Amalek, Saul membiarkan Raja Agag untuk tetap hidup. Saul tidak taat kepada perintah Tuhan, dan akhirnya Raja Agag tetap hidup, dan ratusan tahun setelah itu muncul keturunan Raja Agag, yaitu Haman, yang diceritakan di sini, diangkat posisinya menjadi orang terpenting di kerajaan Persia setelah raja. Tapi saudara, apa yang terjadi di sini? Akibat perbuatan Mordekai, Haman murka karena pride-nya terusik. Dan dia berkata, nggak cukup aku hanya untuk menghukum Mordekai saja. Aku tahu dia orang Yahudi, maka dia mau menghukum semua orang Yahudi di sana. Dia ingin membinasakan orang Yahudi sampai tanpa bersisa. Dan dengan iming-iming perak 10.000 talenta yang bisa didapatkan raja dari rampasan harta orang Yahudi, raja itu sebenarnya semakin tergiur. Karena sebenarnya 10.000 perak talenta yang dikatakan di sini, itu setara dengan total 1 tahun penghasilan raja di kerajaan Persia. Apalagi, dikatakan situ Haman itu punya spekulasi liar, menyebutkan bahwa bangsa Yahudi yang pada saat itu sudah terpencar tinggalnya, itu bisa mengancam kedaulatan kerajaan Persia. Karena jumlah mereka sangat besar, dan kalau mereka tidak taat seperti Mordekai dikatakan, mereka bisa saja tidak mau taat sama raja dan akan memberontak kepada Raja Ahasveros. Akhirnya karena iming-iming ini semua saudara, uang yang sangat besar,
dan takut akan ancaman, akhirnya Raja Ahasveros mengeluarkan dekret untuk menghukum gantung semua orang, dan dekret ini dituliskan dalam surat-surat kepada seluruh daerah di Persia bahwa orang Yahudi akan dihukum mati. Dan yang lebih naasnya lagi saudara, dekret ini dikeluarkan pada bulan Nisan atau bulan pertama, dan hukuman dekretnya pada waktu dikeluarkan pada saat bulan pertama maksudnya, yaitu pada saat bulan Nisan, dan hukuman gantung itu sebenarnya akan dilaksanakan di bulan Adar atau di bulan ke-12. Dan yang lebih menariknya lagi dilaksanakan pada hari ke-13. Jadi setelah pernyataan itu dikeluarkan, orang Yahudi akan dihukum mati, mereka harus menunggu kurang lebih 1 tahun sampai hukuman itu dieksekusi, dan dilakukan di bulan ke-13, di mana bulan ke-13 itu adalah malam perayaan Paskah bagi orang Yahudi. Kalau di zaman sekarang saudara, hukuman mati ini ibaratnya dilakukan pada saat malam Natal. Yang kalau biasanya kita sambut dengan sukacita, tetapi bagi bangsa Yahudi pada saat itu mereka harus menyambut hari sukacita itu dengan tangis yang sangat keras. Dan hukuman ini saudara karena mereka harus menunggu, tidak hanya mempengaruhi fisik saja, tetapi ini juga hukuman yang mempengaruhi psikologis orang-orang Yahudi tentunya. Karena mereka dalam menunggu 1 tahun itu saya percaya banyak sekali tekanan batin, kesedihan, keputusasaan yang besar yang mereka harus alami dalam kehidupan mereka. Saudara, jasa besar Mordekai yang sudah menyelamatkan raja, bukan hanya tidak dihargai oleh Raja Ahasveros, tetapi jasa besarnya malah dibalas dengan kejahatan yang sangat besar sekali saudara. Yang kalau kita lihat sebetulnya tidak pantas mereka terima. Dan saudara, apakah kita juga sering mengalami bahwa kebaikan kita dibalas dengan kejahatan? Terutama saat kita sudah berusaha untuk peduli dan berbuat baik kepada orang-orang yang jahat. Mungkin saudara kita sudah bekerja dengan baik di kantor, tapi tetap saja atasan kita nggak pernah puas, suka marah-marah. Sedangkan ada rekan kerja kita yang kerjanya nggak sebaik kita, mendapatkan pujian dari atasan yang sama. Atau mungkin saudara sudah berusaha untuk membantu rekan saudara, apakah itu di komunitas, tempat kerja. Saudara mungkin sudah invest waktu, tenaga untuk bantu bimbing dia, menaikkan derajatnya dia saudara, memperlengkapi dia supaya dia menjadi orang yang lebih baik. Tetapi saudara waktu dia merasa tidak membutuhkan saudara lagi, orang ini malah menusuk kita dari belakang. Bisa saja memfitnah kita, menjelek-jelekan kita atau merugikan kita. Dan seringkali saudara saat hal-hal ini terjadi, kita seringkali reaksinya itu tidak terima dan komplain kepada Tuhan. Dan kita seringkali berkata, God, I don't deserve this evil. Saya nggak layak dapatkan semua kejahatan ini. Kita pikirkan kita udah usaha yang baik. Kita sudah membantu orang. Apalagi yang kita bantu adalah orang-orang yang sebenarnya nggak layak buat kita bantu, orang-orang yang jahat. Tetapi kok bukan timbal balik positif yang kita terima, bukan penghargaan yang setimpal atas kebaikan jasa kita, tetapi malah kejahatan yang besar yang kita pikir tidak pantas kita menerimanya. Tapi pertanyaannya saudara, apakah benar that we don't really deserve evil? Apakah benar saudara kita sebenarnya nggak pantas? Apakah benar saudara sebenarnya yang kita pantas itu mendapatkan penghargaan dan bukan kejahatan? Kalau saya kembali melihat kisah Mordekai dan Haman ini saudara, kita lihat apakah betul Mordekai dan bangsa Yahudi itu tidak pantas mendapatkan hukuman kematian? Jawabannya sebenarnya saudara, mereka pantas mendapat hukuman kematian sebenarnya. Kok bisa begitu? Saudara, kalau kita flashback sebelum terjadinya kisah Esther, apa yang terjadi pada bangsa Yahudi sebelum terjadi kisah Esther pada saat itu? Kita tahu saudara, kalau kita membaca seluruh perjalanan kisah bangsa Israel dan bangsa Yahudi, mereka dibuang Allah ke tangan bangsa penjajah, yang salah satunya adalah bangsa Persia ini. Karena mereka pun juga sama jahatnya di mata Tuhan. Dan kalau kita lihat saudara dalam perjalanan bangsa Yahudi ataupun bangsa Israel pada dulunya, bangsa ini saudara terkenal sebagai katanya bangsa yang tegak tengkuk.
Mereka berkali-kali memberontak kepada Tuhan, tidak mau hidup di bawah perintah Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan, dan terus meninggalkan Tuhan untuk menyembah berhala lain dalam hidup mereka. Dan karena itu saudara, sebenarnya hukuman mati Haman atas bangsa Yahudi ini adalah hukuman yang pantas diterima oleh bangsa Yahudi, karena ternyata mereka itu sama jahat dan sama berdosanya dengan bangsa-bangsa yang lain. Hanya satu yang membedakan saudara. Kenapa bangsa Yahudi sampai saat ini masih tetap bertahan. Dan kalau kita tahu di dalam akhir cerita kitab Ester, bangsa Yahudi bahkan selamat. Mereka bertahan dan selamat karena kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam janji kepada bangsa Israel. Yang Tuhan telah nyatakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Tuhan katakan Tuhan akan terus komitmen dengan kasihnya ini sampai pada akhirnya. Sehingga Tuhan tidak membinasakan mereka. Begitupun dengan kita semua saudara. Kejahatan yang kita terima saat ini juga sebetulnya menunjukkan bahwa kita pun juga sama jahat dan sama berdosanya di mata Tuhan. Kita nggak ada bedanya sama orang-orang yang lain. Karena itu saudara, sejatinya sebenarnya kita pantas menerima apa yang jahat di dalam dunia ini. Dan meskipun kita sudah melakukan usaha baik kepada orang-orang lain, tetapi usaha terbaik kita sekalipun tidak akan pernah dapat membuat kita pantas untuk menerima penghargaan yang kita inginkan. Karena sebetulnya dosa kita sudah terlampau besar dan sudah mencemari seluruh aspek kehidupan kita, saudara. Hanya saja, saudara, bersyukurnya Tuhan telah menyatakan kasih setianya kepada kita. Tuhan telah menyatakan kemurahannya kepada kita. Sehingga kita yang saat ini telah menerima kasih setia Tuhan tidak binasa begitu saja. Namun kejahatan-kejahatan tetap akan kita alami, akan kita hadapi. Dan ini sebenarnya adalah cara Tuhan, saudara. Tuhan izinkan terjadi supaya kita dapat terus menyadari siapakah kita. Kita ini hidup bukan karena usaha baik kita. Kita ada di sini bukan karena kita lebih unggul dari yang lain, saudara. Tetapi kita ada di sini karena kemurahan Tuhan yang telah menyatakan kasih setianya semata bagi kita. Dan seringkali kejahatan dan ketidakadilan di dalam dunia ini akan mengarahkan kita, membawa kita untuk melihat pesan ini lebih dan lebih jelas, lebih kencang dalam kehidupan kita dari sebelum-sebelumnya. Dan kasih setia apa yang Tuhan nyatakan kepada kita? Bagaimana kita memahami kasih setia ini dengan baik, saudara, terutama di saat atau di tengah-tengah kejahatan yang kita alami. Kita masuk ke poin yang ketiga, pemeliharaan Tuhan yang menjaga kita dari yang jahat. Saudara, kita melihat akhir yang ironis di pasal 3 ini. Dekret untuk menghabisi seluruh bangsa Yahudi yang akhirnya dikeluarkan, itu kalau kita perhatikan di 13 dan ke-14, penulis itu sengaja menuliskan semua kata kerja yang ada di situ yang berhubungan dengan hukuman mati bangsa Yahudi dengan kata kerja pasif. Dikatakan di situ, surat dikeluarkan, supaya mereka dipunahkan, dibunuh, dibinasakan, lalu diumumkan kepada semua bangsa. Dan kalau kita baca, ini adalah teknik narasi orang Yahudi untuk menunjukkan bahwa apa yang sudah ditetapkan yang ditetapkan pada waktu itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Ini adalah sesuatu yang definite yang sudah dinyatakan kepada orang Yahudi. Jadi meskipun orang Yahudi pada saat itu belum mati, mereka itu sudah dinyatakan seperti orang yang mati. Bahkan sebelum hukuman gantung itu berlangsung. Dan di ayat 15 kita melihat pemandangan yang kontras, saudara, di mana Raja Ahasveros dan Haman yang jahat itu kembali berpesta minum-minum, tetapi dikatakan seluruh kota Susan menjadi gempar, yang berarti itu adalah ada ketakutan dan kesedihan yang terjadi di situ. Yang sampai-sampai kalau minggu depan kita lanjutkan kisah Ester, saudara, di pasal keempat, kita akan melihat Mordekai akan memakai kain kabung, yang berarti dia berduka cita, dan karena apa yang akan terjadi, hukuman mati yang pasti akan terjadi kepada diri mereka. Pertanyaannya, saudara, apa yang dapat membuat bangsa Yahudi dan kita semua dapat kembali bersuka cita di dalam ancaman penderitaan ini? Di manakah kita bisa melihat harapan di dalam penderitaan ini terus-menerus? Saudara, kita tahu pada akhirnya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa bangsa Yahudi akan selamat dari hukuman gantung Haman itu. Tetapi saudara, hukuman gantung Haman itu sebenarnya tetap terjadi. Perintah yang dikeluarkan oleh Raja Ahasveros ini, perintah yang tetap berjalan seperti yang tertulis dalam kitab Ester ini.
Namun saudara, hukuman ini tidak terjadi kepada seluruh bangsa Yahudi seperti yang telah direncanakan oleh Haman. Tetapi hukuman gantung ini hanya akan dialami oleh satu orang Yahudi saja. Seperti yang ditetapkan, direncanakan, dan dikehendaki oleh Tuhan secara definite, secara pasti. Dan pribadi ini saudara bukan pribadi yang biasa. Karena pribadi inilah yang mati tidak hanya untuk mewakili seluruh bangsa Yahudi, tetapi ia mati untuk mewakili bangsa-bangsa lainnya, termasuk kita bangsa Indonesia di tempat ini. Dan pribadi ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang akan datang dari keturunan bangsa Yahudi ratusan tahun setelah kitab Ester ini, atau peristiwa di dalam kitab Ester ini terjadi saudara. Dan karena Kristus datang, Kristus menggantikan hukuman gantung yang seharusnya diterima oleh orang-orang Yahudi dengan dirinya sendiri yang mati digantung di atas kayu salib bagi kita semua. Dan karena kematian Kristus ini saudara, kita tidak perlu lagi mengalami kejahatan terbesar di dalam dunia ini, yaitu dosa dan kematian. Dan meskipun saudara kita masih harus terus hidup menderita di tengah-tengah kejahatan ini, Kristus yang telah menggantikan kita akan memastikan bahwa kita tidak akan pernah lagi mencicipi kejahatan yang paling menakutkan, yaitu kematian kekal atas dosa-dosa kita, karena Kristus sudah membayar lunas dosa-dosa kita. Kita kini saudara dapat menghadapi dan bertahan di tengah-tengah kejahatan yang tidak adil sebagai orang yang sudah diampuni. Dan inilah jaminan kita saudara bahwa kejahatan sebesar apapun yang akan kita terima dalam hidup ini tidak akan pernah merenggut kehidupan yang sesungguhnya yang Kristus telah anugerahkan bagi kita di dalam kematiannya. Sekali kita selamat, kita akan selamat selama-lamanya. Sekali kita akan hidup, dikatakan kita akan hidup selama-lamanya. Dan kematian Kristus juga bagi kita saudara. Berita yang kita dengar di dalam Injil Kristus ini adalah penghargaan yang kekal bagi kita semuanya. Sehingga sekarang saudara kita nggak perlu lagi mencari penghargaan atas usaha baik kita karena Injil Kristus. Jadi kalau Tuhan itu sudah panggil kita untuk mengasihi dan peduli kepada orang-orang yang jahat, yang sulit untuk kita kasihi sekarang saudara, kita melakukannya bukan supaya kita mendapatkan penghargaan, tetapi karena kita sudah dihargai penuh oleh Bapa di dalam kebenaran Kristus yang telah mati buat kita. Saudara, Kristus, salib Kristus adalah jawaban di tengah-tengah kejahatan penderitaan dunia ini. Salib Kristus adalah satu hal yang akan membuat semua kejahatan yang tidak masuk akal ini menjadi sesuatu yang indah. Dan salib Kristus yang akan terus menyertai kita saudara. Dan bahkan di tengah-tengah kejahatan terbesar pun yang kita akan alami dalam dunia ini. Disitulah kita akan melihat Kristus juga semakin besar. Dan Kristus semakin kuat. Dan Kristus semakin mulia mengalahkan semua kejahatan-kejahatan yang dapat kita alami dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh Kau telah menyatakan kemuliaan-Mu di dalam salib yang hina. Di dalam salib yang hina Tuhan, yang diperbuat oleh orang-orang yang jahat kepadamu Tuhan. Di situ Kau menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa yang telah mengalahkan kejahatan. Kuasa yang telah mengalahkan dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan, kami memiliki satu jaminan yang kuat, satu jaminan yang pasti, bahwa kami memiliki Kristus yang selama-lamanya hidup di dalam kami, yang tidak akan direnggut oleh kejahatan atau kuasa manapun di dalam dunia ini. Dan Bapa, ajarkan setiap kami Tuhan untuk berjalan dengan setia di dalam janji Injil ini. Kami berdoa biar janji Injil ini terus menerangi kita, terus diberitakan kepada kita, sehingga sungguh Tuhan, kami dapat semakin melihat pengharapan kami bukan kepada dunia ini, tapi hanya kepada Kristus. Dan ini menjadi kekuatan kami untuk menghadapi dan berjalan di tengah-tengah kejahatan dengan setia dan dengan kebaikan yang telah Kau nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.